Anda tidak beriman terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW yang dimana sudah menginformasikan kepada kita semua keberadaan Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Allah berada di ama, yang dimana ama itu tidak ada udara bawahnya, tidak ada udara di atasnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lautan yang dimana di atasnya ada arash. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apakah Anda tidak tahu akan hadis ini? Seolah-olah Anda mempertanyakan, di setiap video Anda mempertanyakan. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, yuridu bil ama. Apa yang dimaksud dengan ama itu sendiri, bahwa yuridu bil ama laisa ma'ahu syai'un. Bahwa yang dimaksud dengan ama itu laisa ma'ahu syai'un. Allah itu tidak bersama dengan sesuatu. Tidak satupun sesuatu bersamaan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu kajian yang tentunya saya tujukan kepada seseorang yang bermanhaj salaf ketika memahami hadis riwayat Imam Ahmad. Anda tidak beriman terhadap perkataan Nabi Muhammad SAW yang dimana sudah menginformasikan kepada kita semua keberadaan Allah sebelum terciptanya alam semesta ini. Allah berada di ama, yang dimana ama itu tidak ada udara bawahnya, tidak ada udara di atasnya. Baru setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lautan yang dimana di atasnya ada arash. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apakah Anda tidak tahu akan hadis ini? Seolah-olah Anda mempertanyakan, di setiap video Anda mempertanyakan. Dan hadis tersebut disimpulkan oleh seseorang yang bermanhaj salaf atau yang dikenal dengan salafi, bahwa Allah itu sebelum menciptakan arash ada di ama. Jadi Allah sebelum menciptakan arash itu ada di ama, dan ini berdasarkan teks hadis yang berupa qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu qala kana fi ama. Jadi dari sebagian redaksi ini disimpulkan oleh seseorang yang bermanhaj salaf bahwa Allah itu sebelum menciptakan arash ada di ama. Lah, sementara ini secara teks lahiriah yang dipahami dan kemudian disimpulkan Allah ada di ama sebelum menciptakan arash, ini satu pemahaman yang perlu kita luruskan. Karena apa? Karena dalam memahami hadis atau menyimpulkan hadis itu ketika dipahami secara lahiriah atau secara teksnya saja tanpa mengetahui bagaimana maksud daripada hadis tersebut sesuai dengan arahan muhaddisin, maka bisa menjadi fatal. Buktinya apa ya? Buktinya ini. Makanya dalam kitab karya Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab namanya adalah Al-Fatawa Al-Hadisiyah, bahwa kitab ini mengupas tuntas tentang persoalan hadis yang berkaitan dengan tentang bahasa ama. Apa sih ama itu sebenarnya? Apakah sudah tepat dari seseorang yang bermanhaj salaf ini menyimpulkan bahwa Allah itu sebelum menciptakan arash berada di ama? Maka saya akan bacakan sekelumit apa yang disampaikan beliau Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi sebelum saya bacakan, memang persoalan ini kaitannya dengan persoalan arash dan juga persoalan yang memang menyinggung akidah, yang mempersoalkan tentang ayat ataupun tentang hadis yang memang mengindikasikan antara Allah dan kemudian arash. Saya bacakan dulu. Mas'alatun wasu'ila wa afadho alaina min mabatihi angkaulihi sallallahu alaihi wasallam kana Allah walam yakun ma'ahu syai'un wa kana arshuhu alal ma'i al hadis yadullu annahu makana ma'allah syai'un wal hal anna arshahu kana ma'ahu. Fa'ajaba radhiyallahu an
Lafdhu hadisil Bukhari kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arshuhu 'alal ma'i tsumma khalaqas samawati wal arda wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa akhraja at-Tirmidzi. Ini poin permasalahan yang perlu kita garis bawahi, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh seseorang yang bermanhaj salaf. Entah keilmuannya bagaimana, saya kurang paham juga, tapi mereka seringkali memberikan pemahaman atau memberikan komentar secara lahiriah saja. Ketika memahami secara lahiriah, terlahirlah kesimpulan yang perlu diluruskan. Ya, buktinya ini. Wa akhraja at-Tirmidzi, dan kemudian Imam at-Tirmidzi mentakhrij, qultu ya Rasulullah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Ya Rasulullah, Allah itu berada di mana sebelum menciptakan makhluknya? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi ama. Ama itu ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Jadi prinsip ini digunakan sebagai istidlal bahwa Allah itu berada di ama sebelum menciptakan arasy. Apakah ini satu pemahaman yang benar menurut manhaj salaf yang sebenarnya, atau bahkan prinsip yang dikatakan ustadz yang bermanhaj salaf ini di luar nurul atau di luar pemahaman hadis tersebut? Qala at-Tirmidzi, kemudian at-Tirmidzi menjawab atau berkata, qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, yuridu bil ama. Apa yang dimaksud dengan ama itu sendiri, bahwa yuridu bil ama laisa ma'ahu syai'un, bahwa yang dimaksud dengan ama itu laisa ma'ahu syai'un, Allah itu tidak bersama dengan sesuatu, tidak satupun sesuatu bersamaan dengan Allah. Laisa ma'ahu syai'un, itu apa yang menjadi maksud dari ama. Jadi ama itu kalau prinsip dari Imam Ahmad itu bukan menunjukkan sesuatu yang bersifat tempat. Kalau dikatakan ama itu sebagai bentuk tempat, bertempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuatu yang berakibat fatal dalam sisi pemahaman. Karena maksud yang sebenarnya bil ama, maksudnya ama itu sendiri laisa ma'ahu syai'un. Jadi Allah itu tidak satupun yang membersamainya. Jadi maksud ama bukan pemahaman Allah itu ada di ama itu sesuatu tempat yang ditempati Allah sebelum menciptakan arasy. Ini sesuatu pemahaman yang di luar akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita tahu sendirilah, Allah itu la yahtaj ilal makan, tidak butuh terhadap tempat. Dan kemudian la yahtaj ilal istiqrar, Allah itu tidak butuh terhadap istiqrar. Kemudian juga Allah itu la yahtaju ila tamakun. Karena apa? Karena itu semua ketika diterapkan maka tidak ada bedanya antara khalik dan kemudian makhluk. Jadi seperti itu, dan ini dikupas tuntas oleh beliau Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Jadi kita itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu tanpa penelitian, tanpa pengkajian, apalagi ilmunya kalau masih dalam proses belajar ataupun ada doktrin dari gurunya sehingga ada kesimpulan seperti ini. Ya, paham ini perlu diluruskan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau tidak paham atau bukan dalam bidangnya jangan berbicara, agar tidak mendatangkan keajaiban, agar tidak mendatangkan keanehan. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan sesuai dengan teks redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.